harusnya Bapak Ibu sekalian sepakat sekarang. Kalau nutrisi ini memperbaiki klinis seseorang, artinya memberikan satu kesembuhan. Dan itu tidak dilakukan oleh orang lain. Tidak diinfuskan, tidak disuntikan, tidak meminum, tapi melakukannya sendiri. Dengan aplikasi transdermal. Pak Julius, saya ingin teriak lebih panjang, tapi karena waktu, kita lebih baik masuk diskusinya, karena Prof sudah nunggu waktu, saya pengen teriak lebih banyak. Karena Prof verdict bahwa nanti lagi nunggu, silakan. Saya kembalikan kepada Pak Julius, dan saya akan setia belajar dari Pak Frederick. Sir, please teach us. Yang semuanya ingin didapatkan dari beliau adalah talking about the nutrition. Mudah-mudahan ini bisa terima. Terima kasih Pak Julius, saya kembalikan kepada forum. Dia harus minum obat anti nyeri seumur hidup dan tidak ada perbaikan. Stroke, kemudian tungkai bawah dan lengannya sudah lemah. Tidak ada terapi lain. Dia harus latih berjalan di rumah menggunakan terapi yang disarankan, boba terapi. Dan intervensi yang saya buat dengan nutrisi itu biasanya 4 tahun. Jika orang itu tidak putus asa, baru ada pemulihan. Anda kali selama 4 tahun dalam pengobatan berapa biaya yang harus dihabiskan dan putus asa. Bagaimana kalau dia stroke kedua? Dan kemarin yang luar biasa, setelah seorang bekas murid saya membawa produk ini, dia telepon saya begini, Sir, pernah dengar transdermal patch? Saya bilang, oh itu teknologi bla 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 bla. Saya lebih banyak menjelaskan dari dia. Oh, dia kaget, langsung bilang, punya waktu saya ganggu nggak? Saya mau bawa produknya. Yang kaget saya ngomong begini, saya tahu itu di Amerika sudah lebih dari 10 tahun. Tapi kok ada di Indonesia ya? Saya ngomong begitu, dia bilang ada, langsung dia bawa. Nah, yang luar biasa adalah waktu dia buka patchnya, saya lihat kok tipis benar. Tadi Dr. Setio sudah memberikan perkembangan dari teknologi patch itu. Jadi patch pertama kali itu agak tebal karena dia punya jarum kecil. Untuk masuk menusuk ke pori-pori, ini bikin alergi. Dikembangkan pertama kali untuk membawa obat gula dan insulin kepada diabetes tipe 1 anak-anak. Misalnya umur 2 tahun, 3 tahun udah diabetes. Nah, di transdermal ini patchnya begitu tipis gitu. Kenapa? Karena nanowave. Nah, ini yang luar biasa. Dan inilah yang membuat saya kagum bahwa teknologi sudah sampai di sini. Dan yang luar biasa sebagai seorang yang belajar formula dan menjadi formulator. Contoh, painless. Saya waktu pegang painless night itu, painless night itu saya kaget. Karena perusahaan ini terlalu berani memberi nama kepada produknya Painless Night. Artinya tidak ada nyeri lagi sepanjang malam. Saya mau katakan nyeri itu adalah problem bagi banyak orang. Dan dasar daripada banyak penyakit degeneratif lanjut seperti diabetes, kanker, penyakit ginjal, penyakit liver, penyakit pada persendian, ya, semua disebabkan oleh silent inflammation atau peradangan diam-diam, peradangan kronik. Dan dia berani memberikan nama Painless Night. Artinya, dia berani menjamin produk ini sepanjang malam tidak ada nyeri. Atau dalam bahasa molekuler, sepanjang malam mediator inflammation mediator itu diblok. Nah, selama ini nyeri adalah tanda kardinal peradangan dan respons jaringan terhadap kerusakan atau infeksi.
Apakah kerusakan itu karena infeksi atau karena pertumbuhan yang liar seperti kanker? Nah, respons inflamasi ini ditandai dengan istilah-istilah medis, mungkin vasodilatasi, edema, pembengkakan, akumulasi lokal dari sel darah putih, dan kemudian pembawa pesan antar sel atau yang disebut sitokin atau peradangan. Nah, kita akrab dengan itu waktu virus corona kan, disebut cytokine storm, badai sitokin. Jadi, semua orang yang sakit degeneratif itu menjadi gudang dari inflamasi atau peradangan. Gudang dari cytokine. Tinggal tunggu virus corona menghinggap dia sudah. Kalau nggak tertolong dalam 2 minggu pasti lewat. Karena terjadi badai cytokine. Yang membunuh itu bukan virus corona, tapi yang membunuh dirinya sendiri. Karena dia sudah gudang inflamasi. Nah, inflamasi ini disebabkan oleh sistem kekebalan kita yang disebut makrofag, kemudian dia menghasilkan tumor nekrosis faktor alfa. Dengar-dengar aja istilah medisnya, tapi kalau saya bicara terlalu sukar diterjemahkan sih dalam bahasa Indonesia istilah-istilah ini. Kemudian ada interleukin 6 yang heboh di virus corona, itu sebenarnya mediator radang untuk banyak inflamasi, mau kanker, mau corona, mau diabetes, ya. Jadi mediator radang itu interleukin 6, interleukin 1, kemudian siklooksigenasi 1, siklooksigenasi 2, kemudian prostaglandin, DNOA. Nah, ini semua kalau bisa diblok, maka peradangan berhenti. Apakah itu peradangan inflamasi yang terjadi pada pembuluh darah, yang menyebabkan jantung, stroke, menyebabkan diabetes, menyebabkan kanker. Kalau itu bisa diblok, itu berhenti. Nah, yang luar biasa produk ini menyebut itu. Dalam pikiran saya sebagai ahli formulator waktu baca kemasannya sombong sekali. Si ahli formulator yang buat ini sombong sekali. Kenapa? Bisa bilang painless. Sepanjang malam painless. Anda tahu nyeri kanker. Morfin pun hanya blok bisa 4 jam. Dan dosis dinaikkan dengan tingkat ketergantungan atau adiksi. Bisa 8 jam. Bisa 16 jam. Nah, sekarang saya sementara trial untuk mencoba kepada orang nyeri kanker. Bahkan nyeri kanker yang hampir tidak ada obat. Osteosarkoma dan kondrosarkoma. Saya berharap kalau ini berhasil, ini produk ini luar biasa. Nah, jadi itu mekanismenya, dia memblok. Jadi kalau kita pakai non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID atau obat anti nyeri yang biasa diminum kalau ada nyeri, entah nyeri sakit kepala, nyeri sakit pinggang, nyeri otot, nyeri rematik dan sebagainya, yang diminum-minum itu nama umumnya adalah NSAID. Itu semua punya efek samping penggunaan jangka panjang, bisa menyebabkan pendarahan di lambung. Minimal asam lambung naik, kemudian gangguan lambung. Karena itu penggunaan NSAID itu dibatasi oleh dokter 2-3 minggu, kemudian di-cure. Berhenti dulu. Nah, yang jadi persoalan adalah pada orang osteoartritis yang nyeri karena usia tua. Nyeri pada persendian dan rematik. Maka penggunaan obat-obat ini. Nah, yang luar biasa di painless naik ini ada glukosamid. Nah, mari saya mau bahas sedikit kontroversi glukosamid. Sebab pasti nanti Anda akan mengkanvas mereka yang mengerti nutrisi. Mereka mungkin adalah dokter ahli arthritis atau nyeri pada persendian. Atau katakanlah dalam bahasa Inggris, low back pain. Nah, jadi begini. European League Against Rheumatism atau EULAR, the National Institute for Clinical Excellence atau NICE, and European Society for Clinical and Economic Aspect of Osteoporosis and Osteoarthritis atau ESCO mengindikasikan bahwa apa yang mereka katakan di sana,
bahwa glukosamin dan kondroitin secara oral itu tidak efektif untuk pengobatan osteoartritis. Kemudian kesepakatan dibuat oleh ORC, Osteoarthritis Research Society International. Mereka mengumpul 13 dokter dari berbagai spesialisasi yang relevan. Misalnya primary care, rheumatology, osteopedics, physical therapy, physical and rehabilitation medicine, and evidence-based medicine. Dari 3 benua dan 10 negara, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Swedia, Denmark, Australia, Jepang, dan Kanada. Dan perwakilan dari pasien. Tujuan pertemuan ini adalah memberi pedoman dan instruksi pendekatan non-bedah pada orang yang nyeri pada persendian. Dan menurut pedoman ini, baik glukosamin maupun kondroitin dianggap tidak tepat sebagai obat pengubah penyakit dan pereda nyeri. Walaupun pasien masih gunakan sampai sekarang. Bahkan di Indonesia Anda bisa lihat dijual secara online. Glukosamin, kondroitin. Nah, kenapa mereka buat demikian? Tetapi yang saya katakan tadi, European League Against Rheumatism, EULER, the National Institute for Clinical Excellence atau NICE, and European Society for Clinical and Economic Aspect of Osteoporosis and Osteoarthritis atau ESCO, mengindikasikan bahwa ada perbedaan penggunaan glukosamin oral dan glukosamin transdermal. Nah, ini ya perbedaannya. Mereka merekomendasikan pengiriman lewat kulit sebagai lini pertama untuk semua pasien yang mengalami osteoartritis atau nyeri persendian. Kenapa? Karena tidak ada lintas pertama pada hati yang diterangkan oleh Dr. Setio tadi. Bahwa semua obat yang masuk melalui oral harus masuk ke hati untuk diperiksa. Dan biasanya hati itu menyaring. Karena itu bioavailability atau ketersediaan hayati dari obat itu disebutkan tadi paling tinggi 30%. Kemudian memberi efek juga pada saluran cerna. Nah, nanowave glukosamin nanopartikel itu ada di bawah 100 nanometer. Di bawah 100 nanometer lebih daripada topical glukosamin atau salep. Jadi begini, kalau orang nyeri, kemudian minum obat anti nyeri, biasa mengganggu lambung. Maka dikembangkanlah salep anti nyeri, kemudian dioles. Tapi itu dia base pakai oil dan sebagainya, bukan molekul nano. Maka perlu waktu lebih lama untuk meresap berdasarkan molekul pembawanya. Tetapi nanowave begitu kecilnya sehingga ya ceritanya begini. Kalau kita pakai mobil, kemudian kita meluncur di Jakarta, kita pakai jalan bukan jalan tol, macet-macet kan. Nah, kalau kita pakai jalan tol lebih cepat. Jadi, contoh begini, kalau kita makan itu obat, itu kira-kira pakai jalan tikus itu namanya. Kalau di Jakarta. Tapi kalau kita pakai salve, itu seperti jalan tol. Misalnya ikut jalan tol dari arah Jakarta Barat, Anda ke Jakarta Timur, kalau tidak macet, maka menghabiskan kira-kira 4 jam. Tapi kalau ikut jalan tikus, 1 hari dengan macet. Jakarta Timur ke Barat, Utara ke Selatan. Coba aja orang Jakarta pasti mengerti. Nah ini kalau Anda pakai helikopter, langsung tiba di tempat. Nah, teknologi transdermal ini dan molekul nano membawa glukosamin itu langsung dia menembus interstisial, tidak melalui pembuluh darah, dia tiba di sel, dan karena molekul nano dia bisa masuk ke sitoplasma. Dan dia mempengaruhi semua mekanisme molekuler dari peradangan.
yang sudah disebutkan tadi, tumor nekrosis faktor alfa, interleukin, kemudian siklooksigenase dan prostaglandin. Itu disapu bersih, diblok semua. Itulah yang mencengangkan. Saya ketemu pasien stroke 8 tahun. Stroke pertama dia recovery 4 tahun. Kemudian dia stroke kedua di tahun 2021. Kaki dan tangan masih terkulai. Kemudian dia stroke ketiga tahun 2022, bulan Mei. Dia sudah tira baring, kakinya seperti kayu. Disentuh pun nyeri, keras luar biasa. Saya mau coba hebatnya plester ini. Sebab saya seorang formulator dan berpikir ilmiah. Jadi jangan puji sebelum diuji. Harus ada evidence base-nya. Selain teori molekuler yang saya yakini, perpaduan antara glukosamin, kemudian sekitar 38 kalau tidak salah ya. Sekitar 38, kalau saya tidak salah ingat ya, sekitar 32. Ada 32 saponin yang ada di ginseng. Kemudian dengan molekul germanium dan silver. Saya tempel 17 plester. Saya mulai dari kaki yang tidak bisa digeser. Karena dia posisi salah, ke kirinya mati dan menghadap dinding, jadi sulit. Mau pegang aja kakinya dia teriak, mau disentuh teriak, maka saya tempeli dulu kaki. Saya tempeli dari bawah, kemudian naik ke atas, baru ke pahanya. Kita perlu 2 jam untuk tempel 17 plester. Saya tempel dulu, kemudian tanpa dia sadar, saya pegang kakinya udah lemas. Padahal 30 menit. Wah, saya udah goyang kepala ini. Ini luar biasa ini, formulanya ini. Kemudian saya dorong kakinya. Dia nggak sadar saya sudah dorong kakinya. Waktu saya bisa dorong kakinya lemas, kemudian saya bilang kepada perawatnya, dorong dia balik ke arah dinding. Perawat katakan jangan. Di situ kan yang mati sebelah kiri, saya katakan no, dorong. Setelah didorong, perawatnya kaget. Apa tuh yang ditempeli? Kok hanya 30 menit? Penderita stroke itu kakinya sudah lemas, sama tangannya yang keras seperti kayu. Baru kita tempel punggungnya, bagian belakang. Dan besok paginya, yang merawatnya mengatakan dia sudah menarik sendiri kakinya. Mengapa hal itu terjadi? Karena ada germanium. Saya mau cerita sedikit sukses kisah germanium. Anda mengenal germanium dari mana? Germanium masuk ke Indonesia melalui kasur-kasur ajaib kan? Dan gelang-gelang ajaib kan? Jadi ada kasur orang tidur untuk terapi kan? Ada batu-batu ajaib kan? Dari Korea. Itu adalah batu hitam germanium. Ada kalung-kalung ajaib kan? Gelang-gelang untuk arematik, kemudian kalung untuk asma. Dan ada kemajuan untuk orang asma. Itu adalah batu hitam germanium. Bayangkan, kasur dan gelang ini tidak masuk ke dalam tubuh, khasiatnya udah ada. Bayangkan. Ini dia masuk dalam bentuk nano ke dalam tubuh. Nah, germanium ini telah dianggap sebagai agen terapeutik dengan efek anti-tumor, anti-kanker, antivirus, anti-inflamasi, anti-penuaan. Jadi jangan salah ya, PNG bukan cuma untuk nyeri-nyeri. Anti-penuaan. Sejumlah studi klinis telah mengeksplorasi efek terapeutiknya yang menjanjikan dari germanium organik pada kanker radang sendi osteoporosis. Dan yang luar biasa, dia mengaktifasi kita punya sel kekebalan. Ini dia punya efek terapeutik. Biogermanium ini bertindak sebagai imunostimulan, meningkatkan sitotoksik dari natural killer cell. Terapi kanker. Dalam 40 tahun terakhir ini telah bergulat untuk mentargetkan mana lagi kemoterapi sistemik sudah kelabakan karena efek toksisitasnya begitu besar
Sementara banyak dengan kemoterapi sistemik gagal karena resistensi dari sel kanker. Maka kemudian ada imunoterapi, ada terapi target dan sebagainya. Sekarang perhatian dari para profesor onkologi adalah bagaimana menargetkan dengan mengaktifasi natural killer cell, yaitu sel pembunuh. Anda boleh klik nama saya di YouTube dan saya telah membahas ini, bagaimana tubuh kita dapat melawan kanker. Nah, sel natural killer cell ini dapat membunuh virus, bakteri, dan kanker apa saja. Tapi persoalannya adalah karena gaya hidup modern, pola makan, goreng, berminyak, banyak daging, tingkat stres, kurang tidur, maka sel kekebalan ini seperti satpam di bank. Orang tarik duit ratusan juta, kok jalan 1 kilo kok bisa dia dicegat sama penjahat. Berarti kan ada penjahat di bank. Dan satpamnya tidak tahu, polisinya tidak tahu. Nah, demikian juga dengan natural killer cell atau sel pembunuh alami kalau dia lemah tidur-tiduran. Nah, germanium ini mengaktifkan dia. Jadi ada beberapa temuan klinis baru ditemukan mekanisme imunostimulasi dari germanium ini sebagai agen terapi yang menjanjikan. Nah, sekarang ini dia bisa bekerja, bayangkan, karena itu saya katakan ini ahli formulator ini luar biasa. Dia bisa menggabungkan ginseng yang sudah terkenal berabad-abad, punya segudang, mulai dari anti-inflamasi. Kenapa ginseng bisa jadi anti-diabetes, anti-rematik, anti-tumor, anti-kanker, dan sebagainya. Karena ginseng itu punya saponin yang disebut dalam penelitian R. Dan R3 itu telah banyak diteliti untuk aktivitas kankernya. R1 dan R3 itu menghalangi proliferasi. Proliferasi itu adalah pertumbuhan sel kanker. Kemudian dia menghalangi invasi untuk metastase. Metastase itu dia pergi ke jaringan lain. Misalnya kanker payudara, metastase ke hati, atau ke paru, atau ke tulang. Kemudian dia menginduksi apoptosis, yaitu program kematian sel. Sebab sel kanker nggak bisa mati sendiri. Sel kulit kita 28 hari mati, sel darah kita 120 hari mati, sel hati kita 150 hari mati, nanti ganti baru. Begitu yang diciptakan Tuhan. Tapi sel kanker nggak bisa mati. Dia hanya tahu kalau makanannya cocok, dia tumbuh terus abadi. Orangnya udah mati, contoh Henrietta udah lama mati, tahun 50-an. Sel kankernya dibiarkan terus di lab, ada sampai sekarang. Jadi kalau seorang kanker payudara umpamanya meninggal, ambil sel kanker dikasih makan ke tikus, tikus kanker. Tikus mati, ambil sel kanker di tikus, dimakankan ke kelinci. Kelinci mati, ambil ke kelinci, makan ke kambing. Kambing kanker lagi, kambing pindah ke sapi, sapi pindah ke manusia. Sel kanker itu abadi, nggak bisa mati. Nah, karena itu kenapa orang berulang-ulang sudah di kemo dan lain-lain, sel kankernya bisa kembang. Karena dia nggak bisa mati sendiri, maka kita harus menolong tubuh kita untuk membantu program kematian sel. Nah, ini bahan-bahan alami ini, herbal ini, dengan toksisitas yang begitu kecil, dan sekarang belum terbukti ada toksisitas ya. Ini bahasa hati-hati saya gunakan dibandingkan misalnya menggunakan modalitas kemoterapi dengan toksisitas yang lebih besar. Maka dia bisa menginduksi apoptosis. Dia bisa juga menginduksi autofagi atau sel memakan diri sendiri dan menjadi promotion immunity promotion, mempromosi imunitas. Jadi dia bekerja dalam 5 lini. Nah, ini dikombinasikan dengan glukosamin, dikombinasikan dengan germanium, dan luar biasa, satu jurnal penelitian di negara sementara berperang Ukraina. Mereka sementara meneliti biogermanium
mampu membuat konektivitas di otak untuk orang stroke. Ini sementara terapi eksperimental, masih pada hewan ya, belum clinical trial. Tapi itulah yang mengejutkan, orang stroke ini kan dia punya sel-sel saraf kan ada yang mati. Karena itu dia tidak bisa connect kaki dengan bagian yang kena otak dengan bagian yang kena stroke. Tapi yang luar biasa, setelah ditempel, kok bisa connect, bisa diperintah, bisa bergerak. Nah, jadi sudah diteliti, tapi masih penelitian eksperimental pada hewan, belum clinical trial, itu di Ukraina. Tapi itu kabar baik bagi kita, karena itu bukti-bukti saya semangat dari rekan-rekan yang mendistribusikan painless ini, yang saya highlight malam ini, langsung membuat videonya, kemudian di-share kepada teman-teman untuk menyemangati. Tapi itu adalah clinical trial sebenarnya. Jika semakin banyak buktinya, itu semakin baik. Seperti itu. Ketimbang kita menyuji, kita membiayai satu tim penelitian perguruan tinggi untuk clinical trial, itu biayanya sangat mahal. Nah sekarang orang-orang yang mengalami perbaikan yang signifikan, tentu saya katakan adalah jangan berpikir begini, sudah stroke 3 tahun, nggak bisa jalan. Mau berharap hanya 1 pack, dia udah sembuh, bukan demikian. Jadi perlu dosis terapi berkelanjutan untuk melatih dia punya saraf untuk memblok semua mediator radang, sehingga tubuhnya mediator radang itu bisa, mediator radang ini nggak bisa disembuhkan oleh obat kolesterol dan obat pengencer darah yang biasa diminum oleh orang stroke. Dan juga mediator radang ini tidak bisa disembuhkan dengan pijat. Pijat melegakan sementara, melancarkan darahnya. Tapi kemudian otot yang tidak mendapatkan informasi saraf untuk berkontraksi dan kaku, makin hari makin menciut dan menjadi kecil setelah bertahun-tahun, sehingga melatihnya lebih susah. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh dengan tergesa-gesa mengatakan sekali tempel, 2 kali tempel. Itu sebuah cara mengcanvas produk ini yang tidak terlalu baik, tidak terlalu etis menurut saya. Jadi berikanlah waktu, jadi beri tantangan kepada orang stroke. Dengan modalitas yang ada selama ini, stroke pertama aja butuh 2-4 tahun untuk recovery. Bisa 2 tahun kalau dia betul-betul menjaga makannya, kemudian menjaga pikirannya. Sebab banyak orang stroke berhubungan dengan tingkat stres juga. Tapi dengan penggunaan ini, waktunya akan lebih cepat. Nah, saya memang sementara mencoba kepada orang stroke dan mau melihat apakah dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan dia bisa remisi total dan bisa berjalan. Nah, saya mencoba kepada kakak ipar saya, dia telah 3 tahun stroke, dan kemudian kita intervensi dengan terapi jus, dengan berbagai suplemen. Saya intervensi, termasuk omega 3. Sebab omega 3 itu memblok peradangan, jadi jangan keliru ya. Jadi kalau orang stroke juga perlu ditempeli omega 3, sebab omega 3 itu memblok peradangan, memblok inflamasi, dan juga mempengaruhi agregasi trombosit, dan juga mempengaruhi oksidasi dari kolesterol dan tingkat triglyceride. Nah, jadi ini perlu dikombinasi, dan juga kalau dia cenderung stres dan sukar tidur, ya tentu dia perlu melatonin.
biasa orang stroke juga sukar tidur sih, dan cenderung stroke-nya akibat stres. Nah oke, kembali ke yang saya highlight penting malam ini adalah painless ini. Jadi di tingkat molekuler boleh dikatakan formulator ini memang hebat. Dia mampu menggabungkan, ya, dia mampu menggabungkan painless ini sehingga dia bisa memblok semua mediator radang dan membuat orang stroke itu, jadi penyebab radang itu inflamasi karena itu membatu menjadi keras seperti kayu. Jika inflamasinya bisa diblok, tinggal kita tambahkan omega, OMV. Kemudian begini, ada banyak orang stroke juga terjadi karena proses aduh, saya lupa lagi. Penyebab radikal bebas di otak itu sebentar. Itu yang dikonversi oleh B12. Terlalu banyak di kepala saya, jadi saya lupa. Mungkin Dokter Setio ini bisa bantu saya. Jadi itu ada bagian integral dari metabolisme protein metionin yang ada pada daging, dan paling tinggi di daging, tapi itu protein yang ada di mana-mana. Asam amino metionin ini. Jadi itu kemudian dikonversi, kalau tampak B12, maka dia membentuk, saya lupa lagi. Ada molekul itu, dan jika dia terlalu banyak, maka dia menghasilkan radikal bebas yang begitu tinggi. Dan radikal bebas yang banyak itu di otak mempromot stroke. Nah, konversi itu perlu vitamin, vitamin B9. B9 itu asam folat, dan perlu B12 untuk mengkonversi itu. Saya lupa lagi. Homocysteine, ya sudah ingat. Jadi orang stroke itu biasa homocysteine levelnya tinggi. Karena dia hobi makan hewan, protein daging tuh metioninnya tinggi. Nah, konversi dari metionin ini, dan supaya tidak produksi banyak homocysteine ini, adalah sudah barang tentu bagi orang stroke dinasihati jangan makan daging lagi. Lebih baik makan ikan laut, jangan menggoreng lagi. Baru kemudian dimasukkan dia B12 dan asam folat. Dan kalau saya tidak salah, di B12 itu juga mengandung asam folat ya, atau di dekamin. Nah, jadi kita harus gunakan produk ini berbarengan sehingga dia punya recovery menjadi lebih cepat. Nah, ini dulu yang bisa saya highlight pada malam hari ini. Nanti saya kira saya bicara sudah 45 menit ya. Menurut teori pembelajaran, kalau lebih dari 45 menit itu penyerapannya berkurang. Jadi nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Terima kasih Pak Julius. Oke, Dokter Sir Frederick, terima kasih banyak sekali karena ini materi yang sangat berat, tapi disampaikan dengan saya hampir tidak berkedip. Teman-teman yang belajar dengan Dr. Frederick, luar biasa, kita ucapkan terima kasih dengan ketikan angka 9 sebanyak-banyaknya. Hak paten ini luar biasa, ini rahasia yang seorang Dr. Frederick aja yang belajar sekian lama, dia mengatakan ini jumawa sekali sampai mengatakan painless night glue. Dari judulnya saja begitu confident, mempunyai competitive edge yang sangat tinggi. Dan teman-teman, kalau saya pada malam hari ini sangat belajar makin confident bahwa produk kita ini betul-betul produk revolusioner. Ya, seperti revolusioner. Bagi saya Pak Julius, ini kira-kira melampaui 20 tahun dari generasi kita ke depan. Wow. Jadi ini formula ini yang menggabungkan semua formula untuk memblok peradangan dalam waktu 30 menit. Ini 20 tahun. Jadi dia berpikir melampaui 20 tahun dari generasi kita sekarang. Yes. Jadi teman-teman tepuk tangan. Ketika saya belum kenal dengan Dr. Frederick, kita berdiskusi dengan Dr. Setio dan Dr. Kintopo kira-kira 2 bulan lalu. Saya ketemu ada satu istilah dokter, the future self medication. Saya katakan bahwa
self medication yang masih in the future itu sudah bisa kita nikmati sekarang dengan cara sangat mudah. Maka ketika Dr. Frederick mengatakan bahwa ini harusnya baru 20 tahun kemudian ada, tapi sekarang sudah ada, itu mudah-mudahan menjadi penyemangat kita, karena yang mengatakan bukan Julius, orang ahli branding, tapi betul-betul ahli formulator, yaitu Sir Frederick Maworuntu. Oke, nah Dr. Setio, masih menambahkan lagi, silakan Sir Frederick. Jadi impian terbesar sebenarnya seorang ahli nutrisi di bidang molekuler adalah bagaimana menggunakan lubang terbesar di tubuh untuk memasukkan makanan. Dan lubang terbesar bukan mulut. Lubang terbesar itu kulit. Kulit punya permukaan yang sangat luas. Dan kalau dia bisa masuk lewat situ, dia langsung mencapai dalam waktu yang singkat ke organ target. Jika itu nano di bawah 100. Dan inilah yang terjadi, yang mengejutkan. Dan orang anggap seperti magic. Kaki nggak bisa bergerak, asam urat, orang nggak bisa telungkup lagi, mau sholat 30 menit bisa telungkup lagi. Ini kan dianggap seperti magic, nggak masuk akal. Dan dianggap orang lain magic. Dipikir kita ada magic-magicnya. Enggak. Ini teknologi Tuhan. Saya mau kasih teknologi Tuhan begini ya. Sebentar, saya kira-kira 2 menit saja. Begini ya. Silakan. Semua energi itu, ahli molekuler, nutrisi, setuju dengan ahli fisika bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Nah, energi itu diciptakan Tuhan dari matahari memancarkan gelombang fotoelektrik. Fotoelektrik atau foton ini gelombang tapi juga materi. Gelombang elektromagnetik tapi juga materi. Karena itu disebut foton. Energi ini tiba ke bumi ditangkap oleh klorofil yang ada di stroma tumbuhan. Dan stroma itu yang ada di tumbuhan itu dia akan energi ini akan mengeksitasi elektron yang ada di klorofil. Waktu elektron itu tereksitasi dari kulit terluar, maka kemudian energi itu dipakai untuk menggabungkan karbon dioksida yang dibuang oleh nafas manusia dengan H2O atau air menjadi karbohidrat. Karbohidrat kemudian melalui rantai Krebs, namanya daur Krebs. Kemudian diperpanjang rantainya menjadi lemak. Kemudian dari air masuk nitrogen dan masuk fosfor, ditambah di situ menjadi protein. Nah, jadi yang membuat energi itu menjadi energi kimia. Energi kimia ini dimakan oleh manusia menjadi energi potensial, menjadi energi mekanik seperti saya bisa bicara dan sebagainya. Nah, di paket makromolekul energi ini Tuhan tutup phytochemicals dan mineral untuk menyembuhkan jika kita sakit. Phytochemicals itu atau phytokimia contoh adalah saponin atau R itu R1 sampai R32 yang ada di ginseng. Nah, jika itu juga glukosamin. Kemudian mineral yaitu mineral perak yang sudah 50 tahun digunakan dalam sejarah medis dan Germani. Nah, jadi sebenarnya teknologi nano ini adalah visi dari Tuhan. Sebab Tuhan membawa energi alam semesta itu datang ke dunia kita. Itu bukan malaikat yang bawa, cahaya yang bawa dalam bentuk foton. Itu adalah partikel dan itu adalah juga gelombang. Jadi kalau sampai nanoteknologi ini adalah partikel kemudian dia dengan gelombang, itu bukan sesuatu yang mustahil. Sebab alam diciptakan Tuhan demikian. Oke, itu tambahan saya. Aduh, ini pendekatan filosofis dan filosofis dan teologis, dokter. Ya. Karena mengaitkan sesuatu yang sifatnya sangat material, tetapi dengan keajaiban dan besaran Tuhan. Saya mau berikan backbone sainsnya agar supaya kita tidak dituduh spiritism. Pakai perdukunan ditempel 30 menit kok bisa
hilang nyerinya kan orang bilang apa ini? Nah, gitu kan. Iya. Oke. Agar yang Terima kasih mengkanses banyak, ini Dos. boleh berbagi gitu kan. Iya. Betul sekali. Ya, dokter, ini tadi saya juga catat, dokter sendiri seorang yang sangat rasional, belajar luar biasa, lalu ada game atau satu belief, jangan dipuji sebelum diuji. Dan dalam waktu singkat, dokter punya semacam laboratorium hidup di mana kakak sendiri atau saudara-saudara atau pasien dokter, ada yang sudah 3 kali kena stroke, dan kakunya sudah luar biasa, badannya disentuh saja sakit, dan ini sangat amazing buat kami juga menjadi semakin yakin. Nah, catatan kecil teman-teman, jangan lagi bicara ini sesuatu yang ajaib, bukan satu yang spiritism, tapi semuanya sangat rasional dan juga sangat dan maaf ilahi, karena kita menjadi duta-duta yang sebenarnya duta-duta kabar gembira yang disampaikan dengan dokter dengan berbagai jurnal. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan, saya ingin memberikan waktu khusus kepada Dr. Setio karena untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Profesor Frederick. Dr. Setio, silahkan Dr. Setio. Luar biasa, Prof. Frederick. Luar biasa, karena betul seperti yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Tadi saja di Bogor saya menyampaikan fotosintesis. We are talking simple, but ternyata luar biasa. Saya memberikan contoh, kalau tadi bicara, Dr. Frederick bicaranya adalah sampai ke petrochemical, saya hanya bicara mengilustrasikan bagaimana buah belimbing, bagaimana buah sawo yang modal dasarnya adalah CO2 plus H2O, kemudian terjadilah beraneka ragam yang lain. Dan itu adalah energi matahari. Itulah yang masuk ke dalam tubuh seseorang, fitochemical, flavonoid, saponin, fenol, apapun yang ada di dalam buah dan sayuran, itu yang digunakan oleh One More International. Jadi rangkaian produk yang sudah ada itu melengkapi satu dengan yang lain. Saya selalu menjelaskan ke teman-teman, jangan hanya PNG, tapi kombinasikan dengan Omevia, kombinasikan dengan produk yang lain, kombinasikan dengan produk yang lain. Karena ingredientnya berbeda dan satu sama lain akan saling melengkapi. Jadi hari ini saya sangat bersyukur sekali karena mendapatkan penguatan, mendapatkan kekuatan besar. Jadi saya kebetulan di sini ada beberapa orang dokter yang hadir, beberapa medis yang hadir. Maka saya selalu yang lalu juga menyampaikan, mari teman-teman sejawat, ini adalah kesempatan. 20 tahun meloncat sebelum dilakukan oleh yang lain, tapi One More International telah membawa kita, mempermudah kita bagaimana peradangan yang tidak pernah selesai. Tidak lagi bicara non-steroid anti-inflamasi, tidak bicara lagi yang lain, tapi bagaimana fitochemical, bagaimana teknologi, bagaimana germanium, bagaimana ion perak yang digunakan dan digabungkan. Sekali lagi, digabungkan dalam satu materi yang luar biasa. Mudah-mudahan saya hari ini dapat kekuatan lagi, hari ini dapat keyakinan bertambah lagi, dan makin akan terus lagi. Besok saya minta izin ke teman-teman, saya akan berangkat ke Palembang dengan tema yang sama. Kita bicara mengenai One More International di mana-mana. Pak Julius, silahkan kembalikan ke forum. Saya dengan senang hati sekali ini, luar biasa. Sekali lagi, Dr. Frederick, ke forum itu saya segera ingin ketemu, kita diskusi lebih banyak lagi, dan banyak PR, banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Thank you so much. Sedikit saya tambahkan. Silakan. Dalam minggu yang lalu, saya mengcanvass orang di Colorado, dan tadi saya mengcanvass orang di California. Kenapa saya berani canvass ke Amerika? Di Amerika ada 120 juta orang penderita osteoarthritis yang sangat bergantung pada painkiller. Dan mereka menggunakan glukosamin walaupun sudah diputuskan oleh para ahli tadi, glukosamin dan chondroitin tidak menolong. Tetapi
Eropa luar biasa. Yang saya sudah katakan, Liga Eropa untuk osteoartritis memastikan berdasarkan riset mereka transdermal glukosamin itu poten. Itulah sebabnya saya bertanya-tanya, kok dia bisa dapat nomor registrasi dari FDA? Gimana produk ini bisa dapat registrasi dari FDA? Bisa tembus Amerika gitu. Dan dia bisa berada di 50 negara gitu. Nah, ini jadi satu hal yang luar biasa. Jadi bagi teman-teman, ini jadi Anda sementara hidup di masa depan. Luar biasa. Ya, oke. Terima kasih sekali Dr. Setio dan juga Dr. Fredrik. Ini betul-betul luar biasa. Dan teman-teman, sebenarnya ada lumayan banyak pertanyaan, tapi boleh kita simpan beberapa pertanyaan yang praktikal, yang berkaitan dengan obat Fredrik ya. Ada yang bukan mempertanyakan, apakah jika sudah diterapi dengan produk kita, itu sembuhnya permanen? Nah, ini pertanyaan yang menggoda ini. Karena sebenarnya tadi sudah diceritakan ada beberapa treatment atau intervensi itu yang hanya menghilangkan gejalanya, tapi tidak secara radikal mengubah atau memperbaiki problem sesungguhnya. Tapi nanti tolong boleh dijawab. Boleh saya mulai satu persatu ya, Dr. Setio dan juga nanti ini secara global, siapa saja yang akan memberikan tanggapan, dan saya yakin tanggapan itu tidak hanya persis di halnya itu, tapi bisa juga memberikan insight terhadap keunggulan produk-produk kita. Saya tanyakan pertama dari Mas Uding dari Banten Selatan. Apakah produk ini bisa untuk balita yang kena penyakit lumpuh? Jadi meskipun tadi dikatakan ini fitochemical, tidak ada yang kimia sama sekali, dan juga alami, apakah bisa dipakai untuk balita dan ibu hamil? Mungkin pertanyaan yang pernah muncul juga sebelumnya. Silakan Dr. Fredrik dan juga Dr. Setio. Monggo, please, silakan lebih dulu. Silakan, Jadi Dr. Fredrik. Memang saya belum membuat clinical trial. Dari sudut pandang pendekatan molekuler nutrisi, sejauh ini aman. Tetapi selalu di dalam etika medis itu harus berhati-hati terhadap ibu hamil karena ada janin. Kemudian terhadap anak kecil mengenai toksisitas, kan itu dosis. Nah, jadi ini saya punya ponakan ada 4 tahun, saya mau coba nanti. Ya kalau dia sakit, sebab begini, mengenai toksisitas ya. Ini etika profesi medis. Contoh, kalau orang pakai minum pil, kemudian terjadi toksisitas, misalnya begini, shock anafilaktik antibiotik, maka harus secepatnya diberi antidot oleh dokter. Atau dia disuntik. Harus disuntik antidot secepatnya, kalau tidak ya bisa berakibat fatal. Nah ini kan ditempel. Ketahuan ada reaksi toksisitas, cabut tempelannya, berhenti. Langsung berhenti dia. Kalau disuntik atau minum obat kan nggak bisa. Sebab sudah tertelan obatnya. Sudah disuntik, sudah masuk ke pembuluh darah, harus kasih antidot secepatnya. Tapi kalau ini Anda ada reaksi apa saja, cabut aja plesternya. Itu langkah awal. Ya. Sederhana sekali. Karena itu kalau anak-anak ya kita coba tempel kecil, dosisnya kecil kan. Nah, plesternya dibagi 4 misalnya kan, karena luas permukaan tubuh dan berat badan semua mempengaruhi. Kemudian metabolisme hati nanti kalau dia ada metabolit itu mempengaruhi. Nah kita berharap agar ya dia nggak sampai pergi ke hati. Sebab dia langsung ke organ target kalau dosisnya tepat.
Siap. Pak Yulio, saya nambahin ya. Silakan terus Rio. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya selalu mengingatkan, kita ini berhadapan dengan berbagai tantangan. Jadi otomatis pertanyaannya itu sama persis ketika seluruh rangkaian produk dari One More International itu dibandingkan dengan obat, dibandingkan yang pernah punya pengalaman. Termasuk sekarang kasusnya dari Pak tadi nomor 6 dari Pak Uding dari Banten Selatan, ditanyakan misalkan produk ini untuk mengobati balita. Kondisi kelumpuhannya ini banyak evaluasinya. Entah itu dengan cerebral palsy sehingga menyebabkan kelumpuhan di tempat lain, entah itu karena demam yang tinggi kemudian dia juga mengalami satu kelainan cerebral dan pada akhirnya terjadi kelumpuhan. Tapi kalau pusatkan pikiran kita seperti yang tadi disampaikan sama Dr. Petri, we are talking about nutrition. Jadi usaha kita hanya mengantarkan nutrisi, mengantarkan fitochemical, mengantarkan berbagai rangkaian, apalagi ini adalah transdermal. Tadi sudah di warning lagi, saya tadi saja menyampaikan, tolong ukurannya kecil, awali dengan ukuran kecil, apalagi sekarang balita. Kalau sudah balita mendapatkan, sekarang apa yang akan dilakukan? Atau kembali dipertanyakan, apa yang dilakukan oleh medis dengan kondisi seperti ini? Sulit, Pak. Sulit. Kasus cerebral palsy luar biasa. Kasus dengan kelumpuhan di anak-anak, kecacatannya, disabilitasnya, itu luar biasa. Kenapa? Karena pendekatannya tidak nutrisi. Sementara yang kita bicarakan sekarang, atau One More menyediakan adalah nutrisi. Dan di delivery disampaikan dengan cara transdermal.